Indonesia U19 sukses menorehkan tinta emas dengan menjuarai ASEAN Cup U19. Gelar ini merupakan raihan kedua yang berhasil dihadiahkan oleh pelatih Indra Syafri. Sang pelatih sukses menelurkan talenta berbakat dengan penampilan yang solid di sepanjang turnamen. Sebut saja ada Jens Reven, Kadek Arel, Welber Jardim, hingga Iqbal Gwijangge. Keempat nama ini dinilai sudah siap untuk naik kelas ke Timnas Indonesia Senior. Bagaimanakah perjuangan pasukan Garuda Muda hingga berhasil menjuarai gelar? Mengincar target realistis bukan cuma trofi. PSSI nggak memberikan target tinggi kepada Timnas Indonesia di ajang ASEAN Cup U19. Indra Syafri menyebut Garuda Muda masih harus berproses panjang. Saya sudah sampaikan, memang juara bukan tujuan, tetapi ini adalah pertandingan antar negara. Antusiasme masyarakat dan supporter yang ingin negaranya menjadi yang terbaik adalah tuntutan yang saya juga suka dari turnamen ini, kata Indra Syafri. Timnas Indonesia lebih memilih untuk fokus lolos ke Piala Asia U20 2025. Para pemain diharapkan bisa memetik pelajaran sebelum bertarung di babak kualifikasi. Turnamen ini saya gunakan sebagai ajang sasaran persiapan Timnas Indonesia U19 untuk mengikuti kualifikasi Piala AFC U20 di bulan September, kata Indra Syafri. Pasalnya, skuad Garuda Muda ditargetkan wajib lolos ke Piala Asia U20 2025. Hal itu dilakukan demi Timnas Indonesia U19 memiliki masa depan yang panjang hingga bermain di Piala Dunia U20. Sang pelatih bahkan diembankan target ini langsung dari Erick Thohir. Coach Indra menyebut Pak Erick ingin anak asuhnya memiliki kewajiban tampil di ajang Piala Asia nanti. Pak Erick Thohir bilang Timnas Indonesia U19 harus bermain di Piala Asia U20. Agar Timnas Indonesia U19 memiliki kesempatan untuk bermain di Piala Dunia U20. Jelas Indra Syafri. Meski hanya diberi target realistis, Timnas Indonesia U19 langsung tancap gas. Skuad Garuda Muda sukses tampil gacor dengan meraih poin sempurna di fase grup. Garuda Muda sukses membabat habis Filipina di laga pembuka grup A dengan skor 6 gol tanpa balas. Selanjutnya, Timnas Junior melanjutkan tren positif dengan mengalahkan Kamboja dengan skor 2-0. Di pertandingan terakhir fase grup, Indonesia berhasil tampil menggila dengan menghajar habis-habisan Timor Leste. Jens Reven dan kawan-kawan mampu menang dengan skor 6-2 atas Timor Leste. Meski sukses tampil gemilang, Garuda Muda sempat dikritik tajam oleh media lokal Vietnam. Media Detau247.vn memberikan sorotan tajam setelah Indonesia berhasil kalahkan Kamboja. Indonesia sangat kesulitan untuk menjebol gawang Kamboja, padahal Indonesia merupakan tim hebat yang diunggulkan di atas kertas. Tulis Detau247.vn. Indra Syafri pun membalas hinaan dan remehan media Vietnam itu dengan santai. Coach Indra menyamakan Indonesia seperti Argentina yang kesulitan jebol gawang Indonesia di Gelora Bung Karno. Apa yang ditertawakan? Argentina juga kesulitan bobol gawang Indonesia di GBK. Kok nggak diketawain ya? Kata Indra Syafri. Lolos ke final pecundangi negeri jiran. Performa gacor di fase grup membawa Timnas Indonesia U19 menantang Malaysia di semifinal. Diketahui skuad negeri jiran muda mampu tampil gemilang di fase gugur dengan menjadi tim tersubur. Harimau Malaya Muda mampu mencetak 17 gol dalam 3 laga fase gugur ASEAN Cup U19 2024. Skuad negeri jiran juga nggak terkalahkan di sepanjang fase gugur. Media Makan Bola menyebut Harimau Malaya Muda lebih diunggulkan dari Garuda Muda. Media lokal Malaysia itu berani meremehkan Indonesia di partai semifinal. Keunggulan tampak berpihak pada skuad Malaysia U19 sebagai juara bertahan, tulis Makan Bola. Selain diremehkan, Indonesia juga dihantui rekor buruk saat berhadapan dengan Malaysia. Namun, sang pelatih tetap yakin dengan peluangnya untuk lolos ke partai final. Pertama, saya apresiasi semua catatan sejarah tentang tim nasional U19. Mudah-mudahan saja yang menjadi informasi tadi bahwasanya kita baru draw 4 kali dan kalah 2 kali.
Hebatnya, rekor buruk ini mampu dipatahkan oleh Garuda Muda usai menang dengan skor 1-0. Pertandingan ini berjalan sengit sampai Indra Syafri dibuat kewalahan untuk memutar otaknya. Beruntung, kiper Muhammad Hazik mencetak gol bunuh dirinya di menit ke-78 babak kedua. Alhasil Indonesia mampu memastikan diri untuk lolos ke partai puncak. Melanjutkan rekor hebat di partai puncak. Kelolosan timnas Indonesia ke partai final membuat semua pihak terkejut. Media Soha nggak menyangka skuad Garuda Muda bisa lolos ke partai final dan berhadapan dengan Thailand. Padahal sebelumnya Soha meremehkan Indonesia sebagai tim jago kandang. Media Vietnam ini menyoroti lini penyerangan skuad Garuda Muda yang dinilai tampil kurang maksimal. Pada dasarnya, Indonesia U19 hanya punya keunggulan bermain di kandang sendiri. Besok malam, Indonesia bakal membayar harganya menyerahkan gelar juara kepada Thailand, tulis Soha. Soha juga menuding Indonesia diistimewakan karena punya waktu istirahat yang panjang. Indra Syafri kemudian membalas sindiran yang dilontarkan oleh media Soha. Mantan pelatih Bali United ini menyindir kegagalan timnas Vietnam melaju ke babak semifinal ASEAN Cup U19. Coach Indra menyebut Indonesia jauh lebih baik ketimbang The Golden Star. Ya, biar wartawan Vietnam saja yang menertawakan saya. Saya bilang kemarin, jangan suka tertawakan orang lain. Tertawakan dulu Vietnam yang gak masuk semifinal, kata Indra Syafri. Coach Indra cukup yakin Indonesia bisa meraih gelar juara dan mengalahkan Thailand. Sang pelatih mengenang memori indah Indonesia berhadapan dengan Thailand. Ketemu Thailand lagi. Mohon doa dan dukungannya dari semua masyarakat pecinta sepak bola Indonesia. Indra Syafri pun sukses membawa skuad Garuda Muda meraih kemenangan atas Thailand. Gol tunggal Jens Raven berhasil membungkam skuad Gajah Perang Muda. Permainan Indonesia patut diapresiasi karena mampu menahan gempuran serangan Thailand di menit akhir. Indra Syafri nggak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur atas prestasi Indonesia. Pertama, tentu kita mengucapkan rasa syukur. Ini merupakan gelar keempat saya, kata Indra Syafri. Kegemilangan timnas Indonesia U19 tidak terlepas dari peran penting Indra Syafri. Pelatih 61 tahun ini sukses membawa Garuda Muda kembali meraih gelar juara sejak 11 tahun yang lalu. Bahkan terakhir kali Indonesia meraih gelar ini, Coach Indra merupakan aktor yang sama dalam keberhasilan tersebut. Itu artinya sang pelatih sudah menyumbangkan 4 raihan prestasi untuk Indonesia. Mulai dari ASEAN Cup U22 2019, SEA Games 2023, sampai 2 gelar ASEAN Cup di kelompok umur 19 tahun. Pelatih kelahiran Batang Kapas ini tidak lupa untuk mengucapkan rasa syukurnya. Dia merasa pencapaian ini tidak bisa didapatkan seandainya kurang mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Pertama, kita ucapkan puji syukur kepada para pemain dan staf serta PSSI. Tidak lupa juga kepada para supporter yang sudah mendukung kami. Ini gelar keempat saya, kata Coach Indra. Dedikasi luar biasa Indra Syafri untuk Indonesia memang sudah tidak diragukan lagi. Sang pelatih rela untuk mencari bakat-bakat terpendam hingga ke daerah pelosok. Bukan cuma itu, dirinya juga rela terbang langsung untuk mencari pemain keturunan muda di Eropa. Alhasil saat ini banyak tercipta talenta yang siap untuk mentas di timnas senior. Mulai dari Jens Raven, Iqbal Gwijangge, Welber Jardim, hingga Kadek Arel. Raven merupakan salah satu pemain yang performanya paling mencuri perhatian di ajang kali ini. Penyerang 18 tahun itu berhasil melesakkan 4 gol dari 5 pertandingan yang dimainkan. Peran Raven bukan hanya sebatas penghancur pertahanan lawan saja. Pemain keturunan Belanda ini juga berperan sebagai motor serangan lewat beberapa umpan ciamiknya. Performa hebat ini membuatnya digadang sebagai salah satu solusi di lini serang skuad Garuda Senior. Dengan keberhasilan timnas Indonesia meraih gelar kedua kali di ASEAN Cup U19, apakah performa hebat ini akan berlanjut hingga ke Garuda Senior?